Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Senyum Cekam. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Selalu Diganggu Hantu. Ternyata ini yang pernah dilakukan sebelumnya. Jalanan di kota Surabaya memang tergolong padat lancar sore hari, senada dengan detik jam saat aku menunggu dijemput Deno. Tepatnya di dekat stasiun kami janjian bertemu. Suasana hati adem ayem, tentrem wayah sonten. Hati segar aman, tentram di waktu petang. Jarang aku merasakan perasaan setenang ini, karena biasanya menjelang petang suasana lebih was-was dan kalang kabut. Pim pim pim. Deno menjemputku dengan kapal perang darat zaman kolonialnya. Ayo masuk. Iya Den, jawabku tersenyum. Sorry ya, kamu jadi nunggu lama. Alah, nggak apa-apa, jawabku tenang, karena memang suasana hati senang bahagia. Deno pun memutar kembali kapal perangnya dengan buru-buru. Ada sedikit curiga, tapi biarlah. Barangkali Deno ingin perjalanan lebih singkat, karena sudah mulai petang. Di perjalanan kita berbincang tentang outlet outdoornya juga. Maklum, Deno juga buka rental outdoor. Kadang juga aku suka bercanda minta di endorse, karena dia tahu peralatanku sudah banyak yang usang. 1 jam lebih kita lewati dengan asik dan tertawa terbahak-bahak. Namun ada yang aneh saat kita mulai masuk di area hutan. Dia banyak diam, ngomongnya sedikit berbeda, tidak seperti tadi yang asik dan nyambung. Jauh dari kata nyambung, cuma ngedumel gak jelas dengan bibir komat kamit. Masih sebatas heran, ini anak kenapa? Kayak orang stres. Tapi aku diemin, biarinlah. Yang penting tetap fokus-fokus terulala. Tapi aku mulai tidak tenang dengan sikap itu. Bahkan was-was kian bercengkrama di otakku. Terlebih ketika dia melihat lama ke hutan dalam tanpa melihat jalan. Astagfirullah. Berulang kali kita ingin menabrak mobil lain. Aku sempat menasehati, Den, tolong fokus saja ke depan, fokus jalan. Dia menurut karena aku pakai nada menekan. Keadaan semakin kacau ketika ada bis dengan kecepatan tinggi. Aku jantungan dengan kata ceplosan, asuk, bajingan. Deno banting setir, sedikit saja aku tak menepuk kepalanya untuk menyadarkannya, untuk fokus ke jalan. Mungkin saat ini kami udah menghadap ilahi. Den, asuk, lonte, bajingan, berhenti, minggir. Tak kuasa aku mengelus dada dan mengucap astagfirullah. Sedetik saja lewat, mungkin nyawa sudah tak selamat. Setelah berhenti aku langsung keluar dan membanting pintu mobil. Tak kuasa mengeluarkan ucapan umpatan dalam bahasa Jawa. Kulihat ada sedikit baret di samping, mungkin menyerempet bis tadi. Tak heran sebenarnya aku selalu memperingatkan Deno, karena jalan menuju area hutan terkenal juga dengan bis lokal yang gaspol alias ugal-ugalan. Makanya aku selalu minta untuk fokus. Terlebih ini hutan yang cukup keramat, karena sering terjadi laka lantas di sini. Deno sedikit menangis kecil. Tanti Deno mengucapkan maaf. Sorry banget bro, sorry banget. Mohon maafkan, aku lagi tidak tahu kenapa sekarang. Aku jadi tak enak hati memarahinya dengan kata kasar. Tapi mau bagaimana, ini masalah nyawa, bukan hal yang sepele. Aku masuk mobil mencari daypack usangku. Aku ambil tumbler dan aku ucapkan bismillah. Aku berikan pada Deno. Aneh, biasanya temanku lain mengatakan, seger ini airnya. Berbeda dengan Deno. Apa ini? Air kok rasanya pahit? Kamu kenapa sebenarnya? Cerita sama aku. Aku mengatakan itu karena ada yang tidak beres dengan Deno dan gelagatnya yang semakin aneh saja. Tidak apa-apa, ayo lanjut. Aku udah tenang kok. Deno menampik pertanyaanku. Aku biarkan saja, biarlah nanti kutanyakan lagi setelah sampai kedainya. Sampailah di kedai Deno. Kedainya terkesan klasik dan tradisional dengan banyak lukisan lama dan patung ogol-ogol kecil. Dan topeng-topeng kalau dibilang ya cukup seram, tapi artistik. Lampu remang, cahaya rata-rata berlampu oranye, dan letaknya pun tak jauh dari belantara rimbunan pohon. Di sebelah kiri ada pohon beringin besar yang diberi kain hitam putih. Kucium samar-samar bau menyan juga di pohon itu. Tapi mencium bau dupa dan menyan sudah biasa bagiku.
karena kamarku pun menggunakan wewangian tersebut. Dupa dan menyan tidak ada sangkut pautnya dengan mistis, tapi dupa dan menyan bisa menjadi mistis jika ada niat mengundang, maka akan hadirlah sesuatu yang tidak kita sadari. Deno mulai membuka pintu kedainya, pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran gambar buto dan ketukan pintu berupa kuningan. Cukup artistik, sedikit mistik juga Deno memilih konsep kedainya. Kami pun masuk dan ceklek, cahaya lampu dihidupkan. Aku dapat melihat cahaya lampu menyala, tapi ada sesuatu hal yang tiba-tiba lari menuju belakang dapur. Aku dipersilakan duduk sembari Deno membuat kopi dan kudapan kecil untuk aku cicipi, seperti janji Deno mengajakku ke sini. Tak lama Deno pun selesai menyiapkan semuanya. Kopi gayo dan racikannya sendiri serta kudapan singkong pisang keju. Aku mencicipi satu persatu. Enak, bahkan ini enak banget. Dan rame pasti di sini. Deno hanya tertunduk diam. Kamu itu kenapa? Orang enak begini masa sepi? Kata spontan yang kuucapkan dan hanya candaan. Deno merespon dengan nada tinggi. Nyatanya juga sepi. Kemudian Deno menggedor-gedorkan kepalanya di atas meja. Dra. Sepintas aku lihat ada yang mengintip dari luar kedai, tersenyum sinis. Asu. Astagfirullah. Apa itu? Maaf, aku kalau kaget memang bahasanya umpatan dan sebutin asma Allah begini. Deno hanya diam dan masih menggedorkan kepala di meja. Aku semakin was-was. Den, tolong perhatikan. Masih sama saja, Deno melakukan hal yang sama. Jing, sadarlah, perhatikan aku. Deno pun berhenti menggedorkan meja. Sudahlah, paling kita ini disamperin rame-rame ditemani itu. Disamperin? Ditemani apa? Deno pun berdiri menarikku dan mengajakku keluar kedai. Itu loh, itu, sambil menunjuk ke banyak arah. Apa sih Den? Aku tidak ngerti maksudmu. Kita ini sedang dikepung setan satu hutan. Aku pun lemes mendengar kata Deno, merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku tak percaya apa yang dikatakan Deno. Ada banyak wujud yang mengepung kami di kedai Deno. Den, ini gimana? Aku nggak enak ini, badanku berat. Udah, ini masih sepi. Nanti lebih rame lagi. Matamu. Aku pengen balik sekarang, ucapku was-was. Tiba-tiba, biar, bruk. Ada banyak barang berjatuhan di belakang dan rak gelas jatuh seperti didorong seseorang, tapi tidak ada wujud yang mendorongnya. Kamu sebenarnya punya salah apa? Sampai dikeroyok setan sehutan? Cerita sekarang. Deno diam cukup lama, keadaan mulai kritis. Barang-barang di kedai mulai berjatuhan sendiri. Dena pun bicara lantang. Aku itu bodoh, aku gak betah. Aku ingin mati saja. Aku tanpa izin Deno menarik Deno untuk keluar menuju mobil. Aku tak sadar mata batinku terbuka tanpa aku paksa. Banyak kain putih berterbangan ke sana kemari, bayangan hitam di semak-semak dan pepohonan. Ada banyak juga makhluk lain. Gila, ini gila. Udah, aku yang nyetir. Ayo pergi dari sini dulu. Aku seret Deno menuju mobil. Aku hanya menutup kedai tanpa menguncinya. Sudah was-was, takut, campur-campur rasanya. Banyak wujud yang ingin mendekat, seperti mau menghalangi kami berdua dari kedai itu. Brum. Aku gaspol nekat, yang penting keluar dari tempat ini. Aku nekat nyetir mobil Deno, gak peduli aku belum paham betul nyetir mobil, karena baru belajar. Den, kamu punya salah apa sampai dikeroyok setan segitu banyak? Tanya aku berulang-ulang pada Deno. Deno hanya menutup muka dan menangis. Aku biarkan Deno, aku fokus ke jalan. Biarkan Deno menenangkan diri dulu. Kurang lebih aku keluar dari area hutan, sudah masuk kota dan sedikit ramai. Aku pun berhenti di warung bakmi Jawa di situ untuk menginterogasi Deno. Aku pun menuntun Deno menuju warung itu. Silakan Mas, itu kenapa temannya? Kok lemes begitu? Tanya bapak pemilik warung. Tidak apa-apa Pak, ini teman saya lagi sakit masuk angin. Jawabku meyakinkan. Bapak itu hanya tersenyum dan bergegas menyajikan pesanan kami. Makanan dan minuman pun tersaji. Aku biarkan Deno makan dan memberi ruang agar aku bisa lebih leluasa menginterogasi Deno saat dia mulai tenang. Selesai aku dan Deno menyantap bakmi Jawa dan teh hangat. Aku kembali menanyakan pertanyaan yang membuat Deno menangis. Bro,
Pacarku sakit di rumah sakit. Tidak tahu kenapa. Aku tidak tenang diganggu terus kayak gini. Aku gak betah, ucap Deno sambil menangis. Gini Den, aku cuma pengen tahu sebabnya apa. Soalnya tidak ada kebakaran kalau tidak ada api. Deno pun berbisik pelan. Ini pasti karena aku wik-wik di hutan dekat gunung. Bajingan. Refleks aku berkata kasar mendengar kesalahan fatal Deno. Terdengar juga pas Deno berbisik, bapak penjaga warung mengamati. Ada sedikit tatapan bapak warung bakmi Jawa itu. Kami pun menuju tempat bapak itu untuk membayar. Selesai memberikan kembalian, bapak itu memberikan wejangan dan saran. Mas, sebelumnya mohon maaf. Saya tahu masalahmu. Di daerah sini ada ponpes. Siapa tahu kiai di situ bisa bantu masalahmu. Sambil memberikan wejangan dikit, bapak itu memberikan kertas berupa alamat ponpes itu sambil membenarkan pecinya. Terima kasih banyak ya Pak. Kami bersyukur. Kami pun menuju ponpes itu meninggalkan warung bakmi Jawa itu. Lama kami menyusuri jalanan sepi. Kemudian mobil sudah tidak bisa masuk karena jalan sudah tidak muat oleh mobil. Kami mencari ada warung kecil atau mirip angkringan. Aku pun bertanya, "Permisi, mau tanya, ponpes A itu di mana?" "Oh, ponpes itu. Itu Mas. Kamu lewat belakang desa ini, nanti ada sawah. Jalan kaki 15 menit, soalnya tengah-tengah sawah dan mobil tidak bisa masuk." "Oh, iya Mas, terima kasih." Kami pun melanjutkan menuju ke ponpes A sesuai navigasi manual Mas penjaga angkringan tadi. Sampailah pada ujung desa. Benar adanya, ini jalan buntu yang kita lewati tadi. Kami pun parkir mobil di salah satu kebun kosong dan berjalan menuju ponpes A. Jalannya benar-benar seperti mau ke sawah. Yang bikin merinding ketika pas HP sedang menyorot orang-orangan sawah. Sumpah bikin ngilu, mana gelap banget. Lama kami berjalan, ada sedikit cahaya obor. Lah, ini kenapa nggak pakai lampu, tapi pakai obor? Bangunannya gede banget, bahkan dalamnya nggak kelihatan. Ketutup pagar beton menjulang tinggi, dengan gerbang depan ada 2 obor besar. Assalamualaikum. Kula nuwun. Aku mencoba menyapa orang di dalam ponpes. 2 kali kami berteriak-teriak, tidak ada sama sekali jawaban. Kemudian kami berteriak lagi untuk ketiga kalinya. Gerbang yang bisa dibilang besar banget terbuka sendiri. Di kejauhan tampak wujud besar berbadan kekar mendekati kami. Pria dengan perawakan besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa malam-malam kesini? Ucap pria itu. Begini Mas, kami kesini ada maksud untuk bertanya dan bertemu kiai di sini. Oh iya, saya paham. Monggo. Kami pun diantar menghadap kiai di ponpes ini. Kami berjalan, di setiap lorong terdengar suara orang mengaji cukup ramai. Hati adem sekali. Langkah kami terhenti pada ruangan di paling pojok. Gus, ini ada yang mau bertemu Pak Kiai. Suruh wudhu dulu. Terdengar suara laki-laki dari dalam ruangan itu. Cukup dibilang pondok ini sunyi, tenang dan adem karena berlokasi di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman penduduk. Kami pun mengambil air wudhu dan diarahkan menuju ruangan. Bilik gelap hanya bersinarkan lilin kecil. Monggo Mas, duduk di situ. Nungguku sama Kiai datang ke sini. Enggak Mas, terima kasih. Pria besar tersebut meninggalkan kami di bilik tersebut. Ceklek. Suara pintu tertutup seperti dikunci. Ada sedikit bayangan mendekat. Dek, kesini sedikit. Mendekat sini, biar kelihatan. Suara pria tua tapi masih sebatas bayangan. Kami pun mendekat. Terlihat dengan jelas pria tua berjenggot putih. Dan ini kiai tersebut. Ngapunten Kiai, saya... Shh, diam sebentar Dik. Belum habis bicara omonganku sudah dipotong oleh kiai tersebut. Masalahmu berat Dik. Kamu sudah melanggar 2 perkara dan itu dosa besar berat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Saya insya Allah bisa bantu, tapi ada syaratnya. Deno disuruh sholat tobat dan wirid berzikir, mohon ampunan atas semua dosanya, agar dimudahkan dan diberi keselamatan. Kiai tersebut kemudian membawa sebotol air. Deno disuruh minum air itu. Alhasil Deno muntah-muntah. Muntahannya bukan muntahan seperti orang biasa, tapi memuntahkan darah dengan bau busuk, belatung, dan segumpal rambut. Dek,
Kamu sudah dijadikan target sama setan hutan dan setan hutan gunung. Kamu tahu nasibnya dukun yang kamu minta tolong. Kata kiai itu membuatku syok dan tercengang. Deno ternyata juga menyekutukan Allah. Tidak habis pikir aku sama Deno. Kiai itu pun melanjutkan pembicaraannya. Deno hanya menggeleng. Mutiar. Beliau bercerita bahwa Deno merasa terganggu karena diikuti oleh setan dari gunung tempat dia berzina. Dek, begini, kamu pernah dengar serat jiwa? Siapa tahu kamu diberitahu dukunmu. Dukun kamu memberikan serat jiwa untuk kamu, menjaga kamu dari setan gunung dengan minta bantuan setan hutan. Tapi salah, setannya malah balik mengamuk dukunnya. Inginnya dukunmu mau mengadu setan hutan, tapi meleset. Tidak tahu kalau setan alas dan setan gunung berkerabat, akhirnya mati. Dukunmu dikeroyok setan dua hutan. Pokoknya saya insya Allah bantu, semoga Allah mengizinkan. Kami pun disuruh nginep di sini. Besok Pak Kiai minta diajak ke kedai dan ke tempat pacarnya Deno dirawat. Beliau menganjurkan untuk minta maaf kepada demit gunung dan demit alas. Setelah pembersihan, disuruh mengadakan pengajian di kedai dan di rumah sebulan sekali, guna membuat makhluk halus yang jahat tidak mengganggu. Kini Deno lebih religius dan pacarnya telah sembuh. Banyak pelajaran yang Deno dan pacarnya terima. Kini mereka bisa bernafas lega dan berencana menikah. Alhamdulillah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.